Jiwaku bukan jiwaku, mencintai dua jiwa. Chapter 16, berkah atau bencana. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Di sepanjang koridor menuju kamar Nindi, tak henti Beatrice melirik gadis itu. Ia masih tak habis pikir dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kalau Nona Nindi bisa melawan Nona Jenny seperti tadi, mengapa dulu Nona Nindi hanya diam saja diperlakukan dengan buruk olehnya? Ada apa sebenarnya? Apa ini semata karena Nona Nindi hilang ingatan? Mungkinkah amnesia yang Nona Nindi alami sebuah berkah atau bencana? Tanyanya dalam hati. Diandra yang berada dalam tubuh Nindi memperhatikan sekelilingnya. Ia kembali teringat dengan mimpi-mimpinya yang menampakkan tiap sudut ruangan dalam mansion itu. Begitu melihat pintu sebuah ruangan yang berada di ujung, ia pun yakin jika ruangan tersebut adalah kamar Nindi. Setelah berada di depan pintu itu, ia segera membukanya. Ia melayangkan tatapannya ke tiap sudut ruangan itu. Tak ada yang istimewa, hanya ada sebuah tempat tidur dengan ukuran standar, lemari kayu, dan meja rias yang kesemuanya biasa saja. Berbeda dengan Diandra yang biasa-biasa saja dengan apa yang dilihatnya, Beatrice justru merasa miris melihat semua fasilitas yang ada dalam kamar Nindi. Mereka benar-benar tidak punya hati. Apa pantas Nona Nindi yang seorang pemilik mansion ini mendapat fasilitas seperti ini? Batinnya. Tris, iya Nona. Sejak awal masuk mansion sampai di kamar ini, aku sama sekali tak menemukan foto orang tua Nona Nindi. Apa dipajang di suatu tempat? Tanya Nindi. Maksud Nona, orang tua Nona? Ralat Beatrice. Iya, maksud aku foto orang tuaku. Diandra menyadari ucapannya barusan. Iya, benar juga. Aku pun tidak melihat foto Tuan Alexander dan Nyonya Andini, ucap Beatrice dalam hati. Mungkin memang dipajang di suatu tempat, Nona. Beatrice lalu meletakkan tas pakaian Nindi yang sedari tadi dijingjingnya. Setelahnya, ia menoleh Nindi yang duduk diam di atas tempat tidur seolah memikirkan sesuatu. Apa Nona butuh sesuatu? Nindi menatap Beatrice, kemudian menjawab, "Tidak, Tris, aku hanya ingin beristirahat." "Baiklah, Nona, kalau begitu aku keluar dulu." Begitu Beatrice tak tampak lagi, Nindi pun membaringkan tubuhnya. Aku tidak tahu mengapa aku sangat ingin melihat foto orang tua Nona Nindi. Apa ini karena Nona Nindi sangat merindukan orang tuanya? Gumam Diandra. Tak berselang lama, ia pun tertidur. Di dalam tidurnya, ia melihat dua anak perempuan yang sedang bermain gelembung busa di sebuah tanah lapang. Tengah asik bermain, seorang bapak dengan perawakan tinggi, berkulit putih bersih dan tampan meski telah berumur 40-an menghampiri mereka. Dengan senyum yang mengembang, bapak itu meminta mereka berhenti bermain dan mengajak mereka bergabung dengan seorang wanita yang duduk di atas tikar tak jauh dari posisi mereka. Anak perempuan yang lebih kecil berada di gendongan bapak itu, sedang yang lainnya digandeng. Setelah menyiapkan makanan dan minuman di atas tikar, wanita itu melambaikan tangannya, mengajak ketiganya segera duduk. Berempat, mereka menikmati piknik yang begitu menyenangkan, di bawah pohon yang rindang dan ditemani suara aliran air sungai yang jernih. Betapa bahagia mereka, diselingi dengan candaan ringan, mereka sungguh menikmati kebersamaan mereka. Tiba-tiba mata Nindi membuka, seraya mengerjap, ia menatap sekitarnya dan berakhir pada Beatrice yang berdiri di sampingnya. Sepertinya Nona memimpikan hal yang indah. Apa itu benar? Bagaimana kamu bisa tahu? Nindi balik bertanya. Itu karena Nona tak henti tersenyum ketika tidur tadi. Jawab Beatrice tersenyum. Begitu ya. Jam berapa sekarang? Sudah hampir jam 12, Nona. Berarti aku tidur hampir 2 jam. Lirih Nindi. Apa Nona mengatakan sesuatu? Tanya Beatrice sebab mendengar samar suara Nindi. Tidak, Tris, tidak ada. Beatrice pun mengangguk sekali sambil tersenyum. Oh iya, Nona. Sekarang sudah saatnya Nona minum obat.
Tapi sebelumnya, Nona makan ini dulu. Aku sendiri yang masak ini untuk Nona. Terima kasih, Tris. Maaf merepotkan. Sama sekali tidak merepotkan, Nona. Aku di sini untuk melayani Nona. Jadi, Nona jangan merasa terbebani. Ucap Beatrice lagi-lagi tersenyum. Di tempat terpisah, di ruangannya, Devian baru saja menerima map yang berisi status seorang pasien. Dan keningnya mengerut tatkala maniknya menangkap nama Nindiara Alexander tertera di sana. Ia pun meraih ponselnya, bermaksud menelpon Hans. Bukankah Nindiara Alexander dalam penangananmu? Tanyanya begitu Hans menyambungkan panggilannya. Aku sudah menduga jika kamu akan menanyakan hal ini. Tadinya memang seperti itu. Tapi Paman memintaku untuk mewakilinya ke sebuah pertemuan. Dan kebetulan jadwal pemeriksaan Nona Nindi berbenturan dengan pertemuan itu. Jadi pemeriksaan Nona Nindi diserahkan padamu. Maaf Dev, karena tidak memberitahumu sebelumnya. Ini mendadak. Baiklah, no problem. Devian lalu memutuskan sambungan ponselnya, kemudian kembali menatap nama Nindi pada lembar kertas yang dipegangnya. Sekelebat, ingatannya melayang ke saat di mana Nindi menimang baby Kim. Begitu jelas di mata Devian, jika saat itu Nindi seakan bereaksi bukan seorang gadis yang masih sekolah, namun seorang ibu terhadap bayinya. Apa cuma perasaanku saja? Devian lalu menghela nafas panjang, kemudian meletakkan kembali lembar kertas tersebut ke dalam map. Malam hari di mansion Nindi. Nindi kini telah duduk di meja makan. Ia menunggu anggota keluarga lain untuk bergabung. Sedangkan Beatrice pergi menemui Laura di salah satu sudut mansion tersebut yang merupakan tempat janji temu mereka. Sejak kapan kamu ada hak untuk duduk di situ? Pekik Jenny sambil berjalan beriringan dengan Janeta mendekati meja makan. Nindi hanya menoleh, tak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu kembali membaca buku yang tak sengaja dilihatnya ketika melewati ruang keluarga yang kemudian dibawanya ke ruang makan. Lihatlah Mi, anak ini mulai berulah lagi. Aduh Jenny. Anak pembawa sial. Kamu lupa di mana tempat kamu? Tempat makan kamu bukan di sini, tapi di belakang. Hanya kami bertiga yang boleh duduk di meja makan ini. Bentak Janeta sinis. Ada apa ini? Kedatangan Tuan Abraham seketika mengubah ekspresi wajah Jenny dan Janeta. Tidak ada apa-apa, Pih, sahut Janeta gugup. Ayo, sudah waktunya kita makan malam, ajaknya. Sebelum anak ini kecelakaan, Abraham selalu menginginkan kematiannya. Tapi, kenapa sekarang Abraham berubah? Seolah ada sesuatu yang ditutupinya. Bahkan, terkesan membiarkan Nindi. Batin Janeta sembari menyendok makanan ke piringnya. Tak henti Jenny melirik Nindi, tentu saja dengan lirikan tidak senang. Sebab kursi yang biasanya ia duduki kini ditempati oleh Nindi. Hanya ada suara dentingan sendok dan garpu yang beradu dengan piring makan mereka. Jika Nindi karena menikmati makan malamnya, lain halnya dengan Tuan Abraham, Janeta, dan Jenny yang sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Beberapa menit kemudian, Nindi mengusaikan makan malamnya. Ia pun meletakkan sendok dan garpu yang telah digunakannya di atas piring dengan rapi. Setelahnya, ia menatap satu persatu keluarganya yang masih sibuk dengan peralatan makan mereka. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Ucapan Nindi seketika membuat aktivitas ketiganya terhenti, lalu menoleh Nindi dengan bermacam pertanyaan di benak masing-masing. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.